Mengenal hukuman mati di Indonesia, dasar hukum dan detail pelaksanaannya. Pidana mati atau hukuman mati adalah salah satu jenis pidana pokok dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman mati merupakan pidana pokok terberat, disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Pengertian hukuman mati. Roslan Salah dalam Sel-Sel Pidana Indonesia di tahun 1987 menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, hukuman mati tak lagi dilaksanakan dan hanya sebagai kultur historis. Pasalnya, kebanyakan negara-negara sudah tidak mencantumkan pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Hukuman mati sendiri menjadi pidana paling banyak diperdebatkan. Di satu sisi, banyak yang pro terhadap pelaksanaan hukuman mati, akan tetapi ada pula yang menentang pelaksanaan salah satu jenis pidana pokok ini. Dikutip dari jurnal Lex Claimant di tahun 2017, alasan dari mereka yang pro pidana mati adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, para penjahat perlu diberi terapi kejutan berupa pidana mati, terutama bagi penjahat tertentu yang tak lagi dapat diharapkan untuk berubah. Sementara kelompok kontra memberikan alasan bahwa pidana mati bersifat final, sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat lagi diperbaiki meski terjadi kekeliruan terhadap terpidana. Selain itu, pidana mati juga akan menutup kemungkinan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. Dasar hukum pidana mati. Menurut pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana tersebut berdiri. Kendati demikian, ketentuan pasal 11 KUHP diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum dan militer. Pasal 1 undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan peradilan umum maupun peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Selanjutnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 disempurnakan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang cara pelaksanaan pidana mati. Adapun dilansir dari Jurnal Syiar Hukum 2007, berikut beberapa hukuman mati di Indonesia yang diatur dalam KUHP. Pasal 104, bakar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden. Pasal 111 ayat 2, melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang. Pasal 124 ayat 3, pengkhianatan memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh di waktu perang, serta menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang. Pasal 340, pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 444, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian. Pasal 149K ayat 2 dan pasal 149O ayat 2, kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan. Hukuman mati di Indonesia juga diatur di luar KUHP, misalnya pada Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2, 3 kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati. Apabila terpidana hamil, maka hukuman mati dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sebelum eksekusi, Kapolda membentuk regu tembak yang terdiri dari 1 bintara, 12 tamtama di bawah pimpinan seorang perwira. Semua regu tembak berasal dari Kos Brigade Mobile atau BRIMOB. Selanjutnya, berikut tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia seperti diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai 10 meter dan kembali ke daerah persiapan.
Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan, "Lapor, pelaksanaan pidana mati siap." Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan, "Laksanakan." Kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan, "Laksanakan." Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu Penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol, lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut kecuali ditentukan lain oleh jaksa. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Kemudian dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati. Jaksa Eksekutor memberikan tanda atau isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera melaksanakan penembakan terhadap terpidana. Komandan Pelaksana memberikan tanda atau isyarat kepada Komandan Regu Penembak untuk membawa Regu Penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi Regu Penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu Penembak untuk membuka kunci senjata. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada Regu Penembak untuk melakukan penembakan secara serentak. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada Regu menembak mengambil sikap dengan senjata. Setelah penembakan, Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana. Apabila dokter mengatakan terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka jaksa memerintahkan Komandan Pelaksana untuk melakukan penembakan pengakhir. Pelaksanaan hukuman mati dinyatakan selesai saat dokter tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan pada terpidana. Kemudian, Komandan Pelaksana pun melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan mengucapkan pelaksanaan pidana mati selesai. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya